Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 10 semester 1, yaitu tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nursida Sutantri, guru kimia SMA Negeri 4 Bandung. Oke, baik. Di sini hal mendasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Yang terakhir adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, gambar di samping merupakan gambar yang menunjukkan pengolahan limbah dengan sistem IPAL. Apa IPAL itu? Ya, industri pengolahan air limbah seperti itu, ya. Nah, yang pertama kita masuk ke hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari di yang pertama ini. Yang pertama adalah hakikat ilmu kimia, yang kedua adalah peran ilmu kimia dalam kehidupan, dan yang terakhir adalah metode ilmiah. Baik, kita lihat yang pertama. Nah, hakikat ilmu kimia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia itu? Kalian tentu sudah belajar kimia, sudah mengenal kimia itu dari SMP. Nah, ilmu kimia itu pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari susunan materi, ilmu yang mempelajari struktur materi, ilmu yang mempelajari sifat materi, dan ilmu yang mempelajari perubahan materi. Jadi kalau disimpulkan atau dipersingkat, hakikat ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu materi. Nah, apa itu materi? Jadi materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peran ilmu kimia dalam kehidupan. Nah, mungkin kalian sering berpikir bahwa yang namanya kimia itu adalah zat yang berbahaya. Nah, padahal tidak selalu seperti itu. Kimia itu sangat bermanfaat atau sangat berperan dalam kehidupan kita. Dalam hal apa saja? Baik. Nah, di sini ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah cabang ilmu kimia, manfaat ilmu kimia di berbagai bidang, peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global, dan terakhir adalah karir di bidang kimia. Nah, cabang ilmu kimia ada apa aja tuh? Baik, kita lihat. Nah, ini adalah cabang-cabang dari ilmu kimia. Jadi ada kimia organik, anorganik, kimia analitik, biokimia. Mungkin kalian pernah melihat ini sampah organik, ini sampah anorganik. Nah, apa sih bedanya? Oke, baik, kita lihat kalau kimia organik itu belajar apa. Jadi di kimia organik itu nanti kita akan mengkaji struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik kayak alkohol, karbohidrat, bensin, protein, lemak, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau kimia anorganik itu lebih ke mengkaji senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya. Misalnya garam dapur, mineral, senyawa logam, material yang ada di bumi ini seperti itu. Lanjut ke kimia analitik. Kalau kimia analitik itu lebih ke perhitungan secara kualitatif ataupun kuantitatif yang berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan-peralatan analitik seperti itu. Dan kemudian biokimia, kalau biokimia itu lebih ke berkaitan dengan biologi, jadi biologi dengan kimia disatuin jadi biokimia. Nah, di sini nanti kita belajar khususnya itu sifat dan komposisi suatu senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Misalnya kayak karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim. Nah, ini memang berhubungan juga dengan kimia organik untuk biokimia ini. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan kimia lingkungan. Nah, kimia lingkungan juga itu pasti mengkaji masalah-masalah yang ada di lingkungan. Misalnya pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih itu seperti apa prosesnya. Lalu kimia farmasi, kalian sering mendengar apa sih istilah farmasi? Ya, itu lebih ke obat-obatan, terus misalnya ke kecantikan kayak gitu ya. Nah, di sini juga mengkaji tentang isolasi zat aktif suatu bahan alam atau pembuatan sintesis atau pengembangan bahan alam yang berkhasiat untuk obat nantinya. Itu adalah kimia farmasi. Lanjut kimia fisik. Nah, kimia fisik itu lebih ke kimia digabung dengan fisika gitu. Nah, kayak gimana itu? Nah, jadi kita melihat kimia berkaitan dengan ilmu fisika seperti kayak energi,
yang menyertai suatu reaksi kimia. Sifat fisikanya gimana, sifat kimianya gimana, serta perubahan kimianya seperti apa kayak gitu. Lalu ada yang namanya kimia pangan. Di sini lebih ke mengkaji bidang pangan, bisa juga dikaitkan dengan reaksi kimianya, sifat fisiknya dan sifat kimianya serta perubahannya juga kayak gimana. Dan kemudian adalah kimia inti. Nah, kimia inti ini mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi seperti itu. Nah, di kimia inti juga bisa kita mempelajari apa itu yang dimaksud dengan reaksi fusi, fisi. Terus yang dinamakan bom atom itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa meledak dengan sangat cepat? Nah, itu ada reaksi-reaksi kimia di dalamnya seperti itu. Selanjutnya, manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan itu sangat banyak. Ya, ada bidang kedokteran, misalnya untuk obat-obatan, bidang pertanian untuk pembuatan pupuk dan pestisida. Ini contoh aja ya. Kemudian ada bidang geologi, ini penentuan unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu bebatuan atau misalnya benda-benda alam. Lalu ada bidang teknik sipil. Nah, ini mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Nah, ini contoh dari pupuk yang biasanya itu membantu untuk pertumbuhan tanaman. Lanjut, ini ada manfaat ilmu kimia di bidang kehidupan lainnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar, ya, sidik jari. Sidik jari setiap orang itu apakah sama? Ya, berbeda dan pasti khas. Nah, sidik jari ini kira-kira di dalamnya ada ilmu kimianya nggak? Ada, sudah pasti ya. Nah, jadi untuk yang sidik jari ini, yang mungkin ini pemeriksaan sidik jari ini adalah pemanfaatan ilmu kimia di bidang hukum seperti itu ya. Nah, ini pakai larutan AgNO3. Nah, ini kelewat yang nomor 5 adalah bidang biologi. Jadi sama itu kayak di biokimia tadi, ada penentuan sifat suatu senyawa, strukturnya, karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Lalu ada bidang mesin, ini juga sama mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Ini di dalamnya pasti ada ilmu kimianya. Lanjut, ada peran ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan global. Nah, ini ya contohnya mungkin kalian pernah lihat di Indonesia ada nggak ya? Nah, mungkin kalau di luar negeri sudah banyak. Nah, apa itu peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global? Nah, kita tahu kan ya ada pemanasan global ya, terus ada efek rumah kaca, kemudian polusi. Nah, itu kita dari sekarang harus berpikir gimana caranya bisa menyelesaikan permasalahan global tersebut melalui ilmu kimia gitu ya. Nah, mungkin yang pertama kita harus bisa menemukan sumber alternatif energi. Nah, misalnya alkohol. Nah, alkohol itu bisa dijadikan sumber energi alternatif, itu bisa dijadikan biodiesel kayak gitu ya. Lalu ada pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak. Nah, ini juga sama. Lalu ada program Langit Biru misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Lalu kalian kalau bertanya-tanya, buat apa sih belajar kimia itu? Nah, pastikan hubungannya dengan prospek kalian setelah sekolah ya, itu hubungannya dengan karir kalian. Nah, karir di bidang kimia itu ada apa aja? Yang pertama, bisa jadi pengendali mutu dalam industri kimia. Nah, itu udah pasti, biasanya jadi minimal jadi QC lah ya, quality control misalnya dalam suatu lab itu berhubungan dengan orang kimia. Kemudian bisa jadi berkarir di bidang industri produksi petrokimia. Nah, misalnya di minyak, tambang itu pasti ada kimianya. Kemudian ada peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah, misalnya di BPOM, di LIPI, misalnya itu ya. Jadi peneliti itu pasti orang kimia itu biasanya dibutuhkan. Dan yang terakhir bisa jadi juga karir di bidang kimia itu bisa jadi tenaga pendidik di bidang kimia lingkungan pendidikan, misalnya jadi guru, jadi dosen, jadi peneliti, bisa jadi instruktur gitu ya, melatih guru-guru di bidang kimia seperti itu ya. Lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu apa? Jadi metode ilmiah itu mempunyai karakteristik. Yang pertama bersifat kritis dan analitis,
Dua, bersifat logis, objektif, konseptual, dan empiris. Jadi berbasis pada teori metode ilmiah ini. Nah, ada apa saja tahap-tahapnya? Jadi untuk tahap-tahap metode ilmiah itu mulai dari merumuskan masalah dulu. Jadi misalnya kita menemukan suatu masalah fenomena, misalnya penumpukan sampah di suatu daerah. Nah, kalian rumuskan dulu masalahnya. Kenapa sampah itu bisa menumpuk? Kira-kira sampah-sampah ini bisa dijadikan apa? Misalnya gitu ya. Apakah bisa dijadikan sumber energi alternatif atau tidak? Apakah si sampah-sampah ini bisa diubah menjadi suatu kerajinan tangan atau tidak? Nah, itu adalah merumuskan masalah. Lalu kalian susun kerangka teorinya dari sana, ya. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Lalu merumuskan hipotesis. Jadi dari sana kira-kira apa yang menjadi jawaban sementara dari masalah yang sudah kalian rumuskan di awal. Nah, setelah itu kalian lakukan eksperimen. Kalian misalnya buat sumber energi alternatif dari penumpukan sampah tersebut, atau ubah sampah-sampah tersebut menjadi benda-benda yang bisa lebih bermanfaat ke depannya. Nah, kemudian mengolah dan analisis data. Nah, dari sana silakan kalian analisis data. Misalnya dari sampah 1000 ton plastik misalnya, bisa diubah menjadi suatu kerajinan tangan itu apa saja, menjadi berapa buah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan mempublikasikan hasil yang sudah kalian kerjakan di atas, seperti itu. Itu adalah kerangka atau metode atau tahap-tahap dari metode ilmiah. Nah, ini ya. Biasanya metode ilmiah itu berhubungan dengan laporan penelitian. Nah, ada apa saja kerangkanya atau sistematikanya? Itu biasanya diawali dengan judul, ya. Kalian mau meneliti apa? Misalnya banyaknya sampah di suatu daerah menyebabkan polusi misalnya, atau 1000 ton plastik di daerah mana diubah menjadi, nah kayak gitu ya. Nah, itu adalah contoh jadi dari judul penelitian. Lalu kata pengantar, daftar tabel, gambar lampiran, daftar isi, abstrak, pendahuluan, tujuan pustaka, sampai yang terakhir itu adalah lampiran. Nah, di lampiran ini biasanya kalian melampirkan kayak dokumentasi, kayak gitu ya, dokumentasi hasil kegiatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang dibahas di sini adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kalau kita kerja di laboratorium atau kita praktikum di lab, misalnya nanti kita sudah tatap muka dan kita akan melakukan praktikum, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya tidak terjadi kecelakaan, ya. Nah, ada apa saja? Yang pertama adalah kalian harus mengenal dulu alat-alat yang digunakan, kemudian bahan kimia, bahayanya, sifatnya seperti apa, penanganan sampah dan limbah. Kemudian yang terakhir adalah petunjuk dan larangan di lab itu seperti gimana. Nah, ini adalah contoh dari alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Misalnya yang pertama adalah tabung reaksi, yang ini. Nah, ini kegunaannya untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dengan volume sedikit biasanya. Tabung reaksi itu kayak seukuran pulpen aja ya. Nah, jadi itu biasanya volumenya sedikit. Yang kedua ada gelas beaker atau biasanya disebut gelas kimia. Nah, ini ada berbagai ukuran mulai dari 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 liter sampai yang 3 liter juga ada. Nah, ini kegunaannya untuk menampung dan mencampur bahan kimia biasanya dalam skala yang lebih besar daripada tabung reaksi. Lalu ada yang dinamakan pipet tetes. Pipet tetes itu biasanya di atasnya itu karet, jadi kita netes seperti itu ya. Nah, ini untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit juga. Lalu ada yang dinamakan gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur volume larutan. Gelas ukur ini mulai dari 5 mili, 10 mili, 25 ada, 50 ada, 100 ada, sampai 1 liter pun ada gelas ukur ini. Tergantung kebutuhan kita itu butuhnya berapa liter. Lalu ada yang dinamakan labu ukur. Labu ukur ini untuk membuat suatu larutan dengan konsentrasi tertentu. Lalu ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini digunakan untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat bisa larut dengan sempurna. Nah, ini ada contoh lain. Ada yang dinamakan rak tabung reaksi. Jadi, kalau ada tabung reaksi berarti ada raknya dong. Nah, ini digunakan untuk tempat kita meletakkan tabung reaksi. Lalu ada yang dinamakan pembakar spiritus. Ini pernah kalian lakukan mungkin atau kalian pakai ketika SMP. Ini untuk alat pembakar. Lalu ada corong kaca, itu mirip kayak corong-corong yang ada di dapur ya, cuman itu terbuatnya dari kaca. Kemudian ada Erlenmeyer, ini untuk mencampur larutan. Ada penjepit tabung reaksi,
Jadi nanti si yang bolong ini itu untuk si tabung reaksinya gitu ya. Lalu ada mortar dan alu. Nah, ini mortar dan alu tuh kalau di dapur tuh coet jeung wutu. Nah, ini gunanya untuk menggerus atau menghaluskan bahan-bahan kimia yang bentuknya padat seperti itu. Nah, kemudian ada bahaya dari bahan kimia, sifatnya dan simbolnya seperti apa. Jadi kalian harus memahami kalau lambangnya itu kayak tengkorak gini, ini apa artinya gitu ya. Kalau misalnya ini kayak ada api terbakar, itu apa artinya. Nah, itu harus memahami dari sekarang. Nah, ini kalau yang kayak gambar tengkorak ini itu adalah beracun atau toksik. Contohnya adalah merkuri, gas klorin, sianida. Lalu ada ini kayak gambar petasan gitu ya. Petasan yang meledak. Nah, ini sifatnya itu eksplosif atau mudah meledak. Contohnya amonium nitrat, nitroselulosa. Nah, perlu kalian ketahui kemarin yang ledakan di Libanon ya, kalau nggak salah Libanon ya. Nah, itu tuh karena apa? Iya, itu karena amonium nitrat gitu ya. Nah, itu mungkin amonium nitrat yang sudah tersimpan lama sehingga tidak kuat untuk meledak. Nah, akhirnya meledak seperti itu. Lalu ada ini kayak api, ini artinya flammable atau mudah terbakar. Lalu ini ada kayak kayak piringan tapi selang-selingnya nggak ada. Ini artinya radioaktif. Radioaktif itu bisa kayak menyebabkan radiasi kepada tubuh kita gitu. Lalu ada ini kayak api juga, cuman ini artinya oxidizing atau pengoksidasi, jadi mudah terbakar juga sama. Kalau yang ini mudah menyala ya, kalau ini mudah terbakar. Dan yang tanda X itu adalah berbahaya atau harmful ya. Jika masuk melalui pernapasan itu tidak boleh, bisa menimbulkan kematian seperti itu. Nah, lalu ini ada kayak ada gambar tangan gitu ya. Ini korosif artinya bisa menimbulkan luka pada kulit kita. Nah, contohnya adalah asam nitrit, asam sulfat yang pekat ya. Jadi asam sulfat yang pekat itu kurang lebih konsentrasinya 18 molar. Ketika kena tangan kita akan mudah terbakar gitu ya. Atau minimal panas lah ya, hangat gitu. Kemudian ini ada X ya, itu adalah iritan, menyebabkan iritasi, dan ini akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan seperti itu. Lalu ini petunjuk umum untuk menangani pembuangan sampah. Nah, bisa dilihat kalau fine chemical maksudnya baik-baik aja, terus konsentrasi larutannya itu rendah, itu bisa dibuang ke saluran langsung dengan dialirkan air gitu ya, atau ke tempat sampah kayak gitu. Kalau larutan basah harus dinetralkan terlebih dahulu, biasanya itu dinetralkan dulu dengan asam baru bisa dibuang. Kemudian kalau larutan asam sebelum dibuang itu larutan harus dinetralkan dulu sama ya, apalagi kalau yang pekat. Oke, kemudian kalau pelarut itu dibuangnya melalui saluran pembuangan itu yang tidak mengandung halogen. Lalu kalau bahan mengandung merkuri, nah itu ya, jadi itu harus ekstra hati-hati. Kalian tahu kan termometer? Nah, termometer itu di dalamnya adalah raksa itu merkuri. Itu harus hati-hati, jangan sampai kena kulit kita gitu ya, soalnya berbahaya kayak gitu. Lalu ada bahan radioaktif. Nah, ini harus penanganan khusus. Biasanya sih bahan radioaktif itu nggak ada sih kalau di lab kita. Biasanya itu ada di lab radiologi kayak gitu ya, di lab rumah sakit tuh biasanya ada. Lalu adalah ada air pembilas. Nah, air pembilas ini harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan bahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Nah, ini petunjuk umum ya kalau terjadi kebakaran di lab. Jadi kalau nyala apinya kecil, silahkan lakukan pemadaman dengan APAR ya, alat pemadam api ringan. Kemudian jangan lupa matikan sumber arus ya, dan lokalisasi api supaya tidak merembet ke area bahan mudah terbakar. Artinya kita harus segera menyelamatkan bahan-bahan yang mudah terbakar gitu supaya tidak diserang oleh api. Terus kalau api udah mulai besar, jangan coba memadamkan api dengan APAR. Kalian mungkin bisa amit-amit sih ya, jangan sampai, kita mungkin bisa panggil pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah tetap tenang kalau misalnya terjadi kebakaran, walaupun memang panik, tapi harus berusaha untuk menenangkan diri dan mengambil tindakan yang tidak membahayakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium ketika
praktikum nanti, itu yang pertama harus membaca petunjuk praktikum terlebih dahulu. Jadi kalian ketika mau praktek itu harus tahu dulu kalian tuh ke lab itu mau ngapain gitu. Jadi nggak hanya yang kepala kosong, aku di lab mau praktikum tapi nggak tahu praktikumnya apa. Nah itu harus baca dulu kayak gitu ya. Kemudian kalau memang menggunakan bahan yang berbahaya, pakai kacamata atau pengaman yang bisa menutup wajah. Lalu jangan pakai kontak lens, pakai sarung tangan kalau misalnya diperlukan, terutama bahan-bahan yang korosif terhadap tangan. Lalu selama bekerja di lab itu harus menggunakan jas lab, itu wajib dan harus dikancing gitu ya. Kemudian kalau yang perempuan yang nggak pakai kerudung dan rambutnya panjang itu harus diikat rambutnya, terus tidak boleh makan dan minum di lab. Kenapa nggak boleh? Karena ya pasti makanan dan minuman kita akan terkontaminasi dengan alat-alat bahan-bahan lab tersebut. Lalu harus menjaga kebersihan meja praktikum, pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen, pastikan keran air itu harus tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Terus jagalah agar semua senyawa dan pelarut itu jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian kita. Terus kalau misalnya kalian kena bahan kimia, tenang, jangan panik, ya langsung aja cuci tangan gitu ya. Nah, apabila kulit kalian kena nih, nah jangan digaruk-garuk, soalnya itu biasanya nyebar gitu ya. Dan segera bersihkan dengan air bersih seperti itu, ya. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi Kimia kelas 10 bab 1 ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini.